Saya berada di Bovendigul, Tanah Merah, Papua. Papua ini sebenarnya boleh dikatakan seperti tanah impian, karena di pulau ini kekayaannya sungguh luar biasa. Kalau Anda tahu namanya Freeport, perusahaan internasional kaya raya luar biasa yang punya tambang emas di seluruh dunia, tapi 50% pemasukan perusahaan berasal dari tambang emas yang ada di Papua. Jadi selain emas ada tembaga, lalu kekayaan alam yang lain. Saya mendengar di sekitar Memberamo itu ada uranium, sungai-sungai dengan air yang deras bisa untuk pembangkit tenaga listrik. Kalau Anda bercerita di sini mengenai ikan, mereka memancing ikan, maka ikan gabus yang di Indonesia, di Jakarta, di Indonesia lainnya itu mahal, di sini dibuang, bahkan dicacah untuk makan babi. Ini hanya sekelumit cerita betapa melimpahnya tanah impian Papua. Bahkan saya punya teman di lembaga riset yang mengatakan kekayaan Papua ini cukup untuk membayar seluruh utangnya Indonesia. Maka benar-benar Papua ini kekayaannya luar biasa. Belum hutannya yang masih lengkap dengan aneka tanaman sebagai sumber obat-obatan untuk ribuan jenis obat. Kekayaan Papua ini betul-betul menurut saya harus berkata wow. Bahkan ada yang mengatakan inilah wilayah yang dinubuatkan, yaitu ujung timur, di mana dari ujung timur inilah bangsa-bangsa akan mendapat makanan. Jadi orang-orang yang sadar betapa kayanya Papua, mereka berlomba-lomba untuk datang kemari, untuk berinvestasi, atau untuk mengeruk apa yang ada di dalamnya. Namun di balik kekayaan yang melimpah ini, kita harus menangis karena kehidupan rakyat Papua sampai hari ini boleh dikatakan terabaikan. Mereka seperti berjalan di dalam kemiskinan di atas tanah yang menimbun ratusan atau ribuan bahkan bertonton emas. Lalu kenapa kalau kekayaannya melimpah luar biasa, tapi orangnya, rakyatnya tidak bisa menikmati kelimpahan ini? Nah, saya bukan politikus yang mengambil sudut pandang politik. Kalau misalnya mau nikmat, ya merdeka dari Indonesia. Saya tidak berpikir atau tidak berbincang-bincang ke arah itu, karena sekalipun merdeka, kalau sumber daya manusianya, attitude-nya, kehidupannya tidak diubahkan, maka juga belum tentu bisa hidup sejahtera walaupun alamnya melimpah. Kenapa? Karena banyak negara di muka bumi ini yang tidak punya kekayaan alam. Misalnya Swiss, di sana nggak ada apa-apa, di sana nggak ada kebun coklat. Coklat diambil dari wilayah Minahasa dan wilayah-wilayah lain di negara Indonesia ini. Tapi Swiss terkenal dengan industri coklatnya. Bisa dibayangkan kalau petani dari Manado berjalan-jalan ke Swiss, dia pulang bawa oleh-oleh coklat. Itu sama dengan petani yang membawa berpikul-pikul pisang pergi ke Jakarta dan dia bilang sama istrinya, nanti aku beliin kamu oleh-oleh. Dan suaminya bawa pisang goreng sebagai oleh-oleh dari Jakarta ke kampungnya. Hal yang sama sebenarnya. Kalau kita ke Jepang, kita ke Cina, kita ke Jerman, kita ke negara-negara maju di muka bumi ini cukup banyak yang tidak punya sumber daya alam. Tapi kenapa mereka melimpah? Mereka hidup sejahtera. Ada faktor penentu. Di semua negara maju, maka attitude, moral, kepribadian, karakter, integritas orang-orangnya. Dalam arti, jadi yang penting adalah sumber daya manusianya. Karena itu saya mau menginspirasi kepada orang-orang Papua supaya bisa menikmati kehidupan di atas kekayaan alam yang melimpah ini. Maka konsentrasinya, pikirannya, fokusnya adalah bagaimana meningkatkan sumber daya manusia Papua, atau boleh saya katakan memanusiakan manusia Papua. Karena saya punya teman namanya Profesor Yohanes Suryo yang telah membuktikan kalau anak Papua diberi kesempatan, dilatih, dimotivasi, ternyata mereka berprestasi bahkan melebihi dari anak-anak wilayah Indonesia lainnya. Mereka bisa menjadi juara Olimpiade internasional. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya manusia Papua juga luar biasa. Masalahnya adalah perlu diberi kesempatan, dibimbing, dibina, dan bukan disingkirkan, ditumpas, atau dijajah. Tapi kita perlu
memanusiakan manusia Papua, sejajar, selevel dengan suku lain di bangsa kita, bangsa yang besar ini, yaitu bangsa Indonesia. Itulah inspirasi singkat dari Bovendigul Tanah Papua. Salam dahsyat, luar biasa.